Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih, berjumpa dalam perkuliahan liturgi praktis. Di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita tentang pedoman umum Misale Romawi. Dan beban ini adalah kita akan melihat pemilihan rumus misa dan bagian-bagiannya. Pemilihan rumus misa pada umumnya adalah untuk memilih rumus yang mana yang akan digunakan, terutama berkaitan dengan masa liturgi. Pada hari raya, imam wajib mengikuti penanggalan liturgi gereja tempat ia merayakan misa. Pada hari-hari Minggu, hari-hari biasa dalam masa Advent, Natal, Prapaskah dan Paskah, hari-hari pesta dan peringatan wajib, hendaknya tindakan petunjuk-petunjuk berikut. Kalau misa dirayakan bersama dengan jemaat, hendaknya imam mengikuti penanggalan liturgi gereja. Kalau misa dirayakan tanpa jemaat, imam dapat mengikuti penanggalan liturgi atau penanggalannya sendiri. Artinya menggunakan rumusan sendiri. Pada hari peringatan fakultatif, aturannya berikut. Pada hari-hari biasa dalam masa Advent yang jatuh tanggal 17 hingga 24 Desember, dan hari-hari selama oktav Natal dan masa Prapaskah, kecuali pada hari Rabu Abu dan hari-hari biasa selama pekan suci, imam memakai rumus misa hari biasa yang bersangkutan. Tetapi, pada hari-hari tersebut, dalam tanggal liturgi tercantum suatu peringatan. Imam boleh menggunakan doa pembukanya. Hal ini tidak berlaku pada hari Rabu Abu dan hari-hari biasa selama pekan suci. Pada hari-hari biasa selama masa Paskah dan pada peringatan Orang Kudus, dapat digunakan semua teks yang ditentukan untuk peringatan yang bersangkutan. Pada hari biasa dalam masa Advent sebelum 17 Desember, dalam masa Natal mulai 2 Januari, dan pada hari-hari biasa dalam masa Paskah, imam boleh memilih rumus misa dari hari yang bersangkutan. Rumus misa Orang Kudus atau salah satu Orang Kudus yang diperingati pada hari yang bersangkutan, atau yang namanya tercantum dalam Martyrologium pada tanggal itu. Pada hari biasa dalam masa biasa, rumus misa boleh diambil dari hari biasa yang bersangkutan, dari peringatan fakultatif, dari Serang Kudus yang namanya tercantum dalam Martyrologium pada tanggal itu, dari rumus misa untuk berbagai keperluan atau misa votif. Pemilihan bagian-bagian misa. Pemilihan bacaan misa untuk hari Minggu dan hari Raya ditentukan 3 bacaan, yaitu 1 bacaan dari kitab para nabi, 1 dari kitab para rasul, dan 1 Injil. Maksudnya ialah untuk membimbing umat agar memahami kesinambungan karena keselamatan seturut rencana Allah yang mengagumkan. Ketiga bacaan ini harus diikuti dengan seksama. Untuk hari-hari pesta ditentukan 2 bacaan, artinya bacaan pertama dan bacaan kedua. Untuk peringatan Orang Kudus, biasanya digunakan bacaan-bacaan yang ditentukan untuk hari biasa yang bersangkutan, kecuali kalau untuk peringatan Orang Kudus itu tersedia bacaan-bacaan khusus. Biasanya, bacaan-bacaan khusus itu disediakan untuk menyoroti segi tertentu dari kehidupan rohani atau kegiatan Orang Kudus yang bersangkutan. Penggunaan bacaan-bacaan seperti itu tidak diwajibkan, kecuali kalau ada alasan masalah yang mendesak. Dalam buku bacaan misa harian, disediakan bacaan-bacaan untuk setiap hari sepanjang tahun. Lalu pemilihan doa. Pada peringatan Roh Kudus digunakan 2 pembuka, kolekta khusus untuk hari yang bersangkutan, atau kalau tidak ada, dipilih teks yang cocok dari rumus umum yang bersangkutan. Doa persiapan persembahan dan doa komuni. Kalau tidak ada yang khusus, diambil dari rumus umum
atau dari hari biasa dalam pekan atau masa liturgi yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena ada satu santa yang sudah ditentukan tanggal peringatannya, namun belum ada rumusan doa yang dibakukan oleh komisi liturgi atau dari kepausan. Pada hari-hari biasa, sepanjang tahun doa-doa dapat diambil dari hari Minggu sebelumnya, dari salah satu hari Minggu lain dalam masa biasa, atau juga dari rumus misa untuk berbagai keperluan yang tersedia dalam misale. Boleh juga dari rumus-rumus misa tersebut hanya diambil doa pembukanya saja. Baik, yang berikutnya kita akan melihat misa dan doa untuk berbagai kesempatan dan misa Allah. Misa ritual adalah misa yang dirayakan dalam kaitan dengan sakramen dan sakramentali. Misa ritual dilarang pada hari Minggu selama masa Advent, masa Prapaskah, dan Paskah. Pada hari raya, pada hari dalam oktav Paskah, pada peringatan arwah semarang beriman, Rabu Abu, dan selama pekan suci. Misa untuk berbagai keperluan dirayakan dalam keadaan dan saat tertentu, entah secara insidental, entah secara teratur, untuk satu keperluan khusus. Dari rumus-rumus misa untuk berbagai keperluan, inilah yang pihak yang berwenang dapat memilih rumus misa yang sesuai dengan ujub-ujub khusus yang ditetapkan konferensi uskup pada saat-saat tertentu dalam kurun tahun liturgi. Misa votif adalah misa yang merayakan misteri-misteri Kristus atau misa untuk menghormati Santa Peran Maria, malaikat, salah satu orang kudus atau semua orang kudus. Demi devosi umat setempat, misa seperti ini dapat dirayakan pada hari-hari biasa dalam masa biasa, juga kalau pada hari itu ada peringatan fakultatif. Misa arwah. Korban Ekaristi Paskah Kristus dipersembahkan oleh gereja bagi para arwah. Sebab semua anggota dalam tubuh Kristus merupakan persekutuan. Sehingga dengan demikian, yang sudah mati pun menerima pertolongan rohani, sedangkan yang masih hidup diubur dengan pengharapan. Misa arwah yang terpenting ialah yang dirayakan pada hari pemakaman. Misa ini boleh dirayakan pada hari liturgi manapun, kecuali hari-hari raya wajib, hari Kamis dalam pekan suci, hari Paskah, dan hari-hari Minggu dalam masa Advent, masa Prapaskah dan Paskah. Dalam kaitan itu harus diperhatikan juga tuntutan hukum-hukum lain. Yang terakhir, penyerasian yang menjadi wewenang uskup dan konferensi uskup. Pemugaran misal Romawi yang dilaksanakan di zaman kita sesuai dengan dekret Konsili Ekumenis Vatikan kedua sangat mempedulikan agar umat seluruhnya beriman dapat terlibat dalam peran Ekaristi secara penuh, sadar, dan aktif. Partisipasi seperti itu dituntut oleh hakikat liturgi sendiri dan merupakan hak serta kewajiban umat beriman atas dasar martabat mereka sebagai orang yang sudah dibaptis. Agar ibadat seperti ini lebih selaras dengan kaidah dan semangat liturgi kudus, pedoman misal Romawi dan tata peran Ekaristi ini menggariskan sejumlah kaidah mengenai penyesuaian dan penyerasian. Keduanya dipercayakan kepada kebijaksanaan entah uskup, diosesan, entah konferensi uskup. Uskup diosesan dipandang sebagai imam agung kawanannya. Dalam batas tertentu ini, bahwa kehidupan umat beriman
akan Kristus yang ada dalam rasa pastoral uskup bersumber dari uskup dan tergantung pada uskup. Ia harus menggerakkan, mengatur, dan mengawasi kehidupan liturgi di keuskupannya. Dalam pertemuan umum ini, uskup dipercaya untuk merumuskan tata cara konselerasi, merumuskan kaidah-kaidah komuni dua rupa, merumuskan kaidah-kaidah tata bangun dan tata ruang gereja. Nah, tetapi tugas utamanya adalah memupuk semangat liturgi kudus dalam diri para imam, diakon, dan umat beriman. Penyelesaian yang disebut dalam nomor-nomor berikut menuntut tingkat koordinasi yang lebih luas. Karena itu, seluruh kaidah umum penyerasian tersebut harus diputuskan oleh konferensi uskup. Pertama-tama adalah wewenang konferensi uskup untuk menyiapkan, mengesahkan edisi misal Romawi yang resmi dalam bahasa setempat. Edisi ini dapat digunakan di wilayah konferensi yang bersangkutan sesudah diketahui oleh tahta apostolik. Misal Romawi, entah dalam bahasa Latin, entah dalam terjemahan bahasa setempat, yang sudah disahkan harus diterbitkan secara utuh. Konferensi uskup lah yang berwenang memutuskan penyerasian yang ditunjukkan dalam pedoman misalnya pedoman umum dan dalam tata perayaan Eucharistia. Sesudah keputusan tersebut diketahui oleh apostolik, mereka harus mencantumkan penyerasian itu mencakup tata gerak dan sikap tubuh umat beriman, cara menghormati altar dan kitab suci, teks nyanyian pembuka, persiapan persembahan dan komuni, bacaan kitab untuk kesempatan-kesempatan khusus, bentuk dan tata gerak salam damai, tata cara komuni, bahan untuk altar dan perlengkapan liturgi, khususnya bejana-bejana khusus dan warna busana liturgi. Yang lain bisa dipastikan di saat Anda membaca secara khusus PUMR. Pedoman misal Romawi ini sebenarnya disampaikan kepada mahasiswa agar entah nanti sebagai katekis ataupun guru agama mampu membimbing dan tentu menghayati diri sendiri di dalam perayaan Ekaristi itu dan membimbing orang lain agar semakin paham akan Ekaristi. Sampai jumpa di pertemuan perkuliahan liturgi praktis yang berikutnya.